Trump udah pernah kasih warning tuh ke Netanyahu, ke Israel untuk nggak selalu tapi ini kayaknya bukan ke Iran ya, Yang tapi lebih Lebanon. ke fokus ke Libanon Oh, kayaknya gitu ya, ya. Dia sehingga marah-marah sih bukan itu kalau kayak gini terus lu bakal ditinggal sendiri gitu ya sih. Beberapa stafnya dari timnas Iran tuh nggak dapat izin masuk kan. iya, heeh, Nah, timnasnya pun ya sebelumnya waktu itu nggak dapat visa masuk kan gitunya. mhm, Jadi ditaruh di Meksiko dulu. Ya. Terus juga kemarin yang paling baru ya wasit dari Somalia tuh si mhm, apa Artan gitu kan. Wasit terbaik Afrika Afrika ya benua mhm, Afrika. Dia juga baru pertama kali bertugas buat mimpin di Piala pertandingan, Dunia ya mhm, kan. Izin segala macam tinggal pas udah ada nggak dia dilarang masuknya. Ya akhirnya dia pulang. Tapi kan kalau kita runut lagi APC itu ngapain di wilayah Hormuz itu kan bukan wilayahnya US jauh dari US gitu. mhm, Iran juga bilangnya ya ini bukan perairan internasional wilayah kami jadi wajar ya nggak masalah juga maksudnya mmm, nembak buat peringatan gitu kan. mhm. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Halo penonton Lambe Politik, balik lagi kita, ketemu lagi akhirnya, masih dalam suasana internasional di Lambe Politik ini. Suasana internasional banget ya, Selalu ya kayaknya jadinya. heeh. Tapi kenapa nih kita off waktu itu sempat beberapa minggu ya kita off, Nah, kita jeda dulu. Fajar aja yang ceritain, kenapa Jar? Lo harus tanggung jawab, kenapa Lambe Politik nggak ada beberapa minggu terakhir? akhirnya ya balik lagi Ya, ya tugas sih oh gitu oke, ya iya apa bener, ada Fajar kudu tugas. Kemana Jar? eh Uganda ya gue denger-denger ya? New York New York Oh New York, gitu oke. apa kita ikut ini apa diundang dari Kemenlu apa Mhm, Menlu kan mau pidato di Dewan Keamanan PBB gitu. mhm. Apa ya ininya ya gue juga lupa jadi malah itu. Idih kacau, Udah lama kacau gitu balik mania. lagi. Ya apa ya? Ini nih Ya gue lo lihat deh. boleh deh nyontek, boleh Gue boleh, contek deh. ngintip, heeh. Jadi apa? Sesinya itu UN High Level Debate. Jadi Oh, debat tingkat Menlu. mhm, Uh, yang temanya tuh upholding UN Charter and strengthening the UN Center International System gitu. mhm. Semua menlu-menlunya hadir? Atau ada beberapa negara Ada yang enggak? beberapa nih. Kalau yang gue lihat sih emang ini kan presidensi DKPBB kan bergiliran ya. Mhm, Nah kemarin tuh yang jadi presidennya Cina, Tiongkok kan. Nah, Menlu diundang langsung sama Menlu Wang Yi jadi mhm, buat jadi pembicara gitunya. oke. Hmm. Jadi sebenarnya apa sih yang dibahas di situ tuh acara menlu? Uh, Jadi bener-bener spesifik buat menlu yang datang ke sana ya, ya ke gitu ya. PBB ya? Ya. Gimana ini sistem multilateralisme di dunia tuh yang udah keganggu lah sama apa perilaku beberapa negara besar yang apa nentuin segala kebijakan dengan secara unilateral gitu kan Mmm, sendiri gitu. Uh, ini kayak tiap-tiap Menlu itu ngomongin gimana pentingnya piagam PBB untuk menegakkan lagi oh, piagam PBB untuk meningkatkan ya kayak ngingetin lagi deh. Ini mhm. ada multilateralisme yang harus ditegakkan lagi gitu sama kalau itu juga ada kayak apa usulan-usulan reformasi DKPBB itu yang apa Oh, jadi usulan reformasi DKPBB, sebenarnya mau jadi kayak gimana? usulan reformasi udah lama sih cuman nggak Heeh. jalan-jalan juga Iya, gitu makanya gue juga bingung mau jadi itu kayak gimana gitu kan. itu hak veto Oh, hak ya vetonya mau berubah apa gimana? ya bisa-bisa Negar dihapus kalau enggak oh, salah satu lainnya tuh ya anggota tetap DKPBB-nya ditambah gitu loh kan sekarang cuma 5 ya mhm, yang Rusia mau nambah Cina 7 gitu? nggak tahu berapa itunya Mhm. maksudnya tuh apa terus juga ini ngebahas calon anggota tidak tetap yang berikutnya itu kan kita kan ngedukung Filipina buat masuk ke anggota tidak tetap yang hasilnya Mhm, udah ada sih cuman gitu ya sayangnya Filipina nggak dapet kan oke. gitunya Terus waktu itu gitu standing-nya Indonesia kayak gimana? yang mana nih Yang di DKPBB? Yang menurut lu paling seksi apa sih? Di situ ada selain itu ada ngomongin soal, multilateralisme ada larinya ke perang-perang atau ke mana ya gitu? kita soal yang ini apa yang pasukan kita yang gugur itu Oh itu dibahas itu juga dibahas kita lagi, oke. jadi
ya sekali lagi Indonesia juga minta penegakan hukum dari pelaku yang misalnya yang menyebabkan TNI kita yang gugur di Lebanon itu ditangkap lah gitu. Ada kejelasan lah paling nggak gitu. Sampai sekarang belum ketangkep ya. Ya begitulah ya Israel kan. Ngarep ya kayaknya. Ya. Ngarep jadinya gitu kan. Ya, kayaknya sih nggak ditangkap ya orangnya lagi main ini catur. Ya itu juga makanya lagi nyantai-nyantai lah gitu. Tapi ya udah yang paling penting itu termasuk yang reformasi DK sih ya, itu penting juga. Oh gitu. Cuman berarti lumayan, tapi lumayan kencang nggak sih maksudnya dari omongan-omongannya Menlu gitu, apalagi buat soal yang tentara kita gugur gitu. Ya itu lumayan kencang sih ya. Soal langsung nyebut ini ya. Dan, negara. Ya udah harus ya nggak nyebut langsung tapi paling nggak siapa yang kita udah tahu lah siapa yang itu sih yang lakuin, tapi ya jelas nih harus dicarilah siapa pelakunya gitu, itu apa ditegakkan hukum gitu, penegakan hukumnya gitu. Oke. Ya itu di situ. Terus apa lagi lu jalan-jalan di situ berarti ya? Lu pergi kemana? M&M's gitu ya? Dikit. Lu Dia muter-muter sekitar New York gitu lah ya, Times Square gitu. Lu cuma 3 hari di situ. Ini nggak harusnya nih pas begitu Fajar cerita, lu ada video lu tuh di situ biar lu kelihatan kerjanya Jan. Kurang aja lu. jadi Fajar cerita nih ada videonya lu lagi nge-record Menlu gitu. Boleh nggak ide gua? Bagus kan? tapi ada ini bilateral juga di si Menlu tuh, ada bilateral sama Menlu Argentina sama Menlu ya Wangi sendiri. Oh 2. Maksudnya berdua sama Tiongkok. Ya, itu. Oh, bahas apa tuh? Soal piagam ini ya, piagam sama bilateral hubungan bilateral kedua negara lah gitu. Oh, tapi yang menarik sih ya sebelum pertemuan gitu. Apa? Kan ngumpul dulu di situ di satu tempat lah ya, satu ruangan gitu. Ya ada Menlu yang sebelumnya ketemu Wangi keluar gitu ya. Mereka tuh yang ya tetap nyapa Menlu Sugi duluan gitu. Gue pikir ini kayak nggak dikenal di luar juga, ternyata banyak juga yang kenal mereka Menlu Sugi gitu. Oh, gitu. Tadinya lu udah underestimate lo, berani-beraninya lo underestimate ya. Warga-warga net sekarang lah ini ya. Ya di luar itu ternyata emang dikenal juga para yang terutama Menlu Sudan segala macam dari Timur Tengah sampai yang Afrika banyak ya ini ya, kenal sama dia itu. Ada Iran juga? Iran belum. Nggak datang ya? Iran ada, cuman nggak ketemu sama Menlu. Oh gitu, nggak ketemu sama ini. Ya itunya kan. Menlu cuma sehari di situ, habis itu ke Paris. Oh nyusul Pak Prabowo. Iya betul, ada kegiatan ya waktu itu di Paris, betul sekali. Seru juga ya, jadi lu 3 hari, jadi fokusnya ke DKPBB aja. Iya, DKPBB itu. Pertemuannya itulah. Terus lo ada wawancara-wawancara yang lain nggak selain Menlu Sugiono? Dibolehin nggak gitu misalnya wawancara siapa kek lo wawancara Menlu mana yang menarik? Nggak ketemu juga Menlu sih. Meksiko gitu. Oh iya sih. Menlu AS gitu soal Piala Dunia kan gimana nih? Tapi repot banget lu jadi tuan rumah gitu misalkan. Itu malah kemarin kenapa lo ngeband negara orang gitu. Malah kemarin gue ini Dubes AS tapi bukan yang di sini sih kalau kemarin itu kan Dubes AS nggak ada ya, Menlu AS nggak ada intinya. Jadi nggak ketemu banget. Di PBB itu agak susah sih kita kalau mau wawancara itu nggak bisa sembarangan, mesti ditemenin sama license gitu. Paling janjian dulu sih. Iya, itu takes time ya. Agak lama karena kan perizinannya berlapis ya. Ya, gitu deh. Tapi ngomong soal Piala Dunia bentar lagi nih ya. Piala Dunia kan masih masuk ranah internasional. Udah pertandingan pertama tadi malam. Hah? Pertandingan pertama tadi malam udah kan. Astaga. Sorry nih, bukan anak sprot. Anak sprot jadi agak skip. Sama apa ya? Meksiko Afrika Selatan. Oh, gue tahu 2-0 Meksiko. Nah, gitu. ternyata kartu merahnya berapa? 3. Buat siapa? Ya, pertandingan itulah. Gue nggak tahu, gue juga nggak nonton sih. Lu mah gue meyakinkan banget lu kayaknya, ternyata nggak nonton. Umur segini udah males nonton gitu-gitu. Udah malam jompo lu ya? Iya, udah malam tidur deh mendingan gue. Oh gitu, tapi Meksiko boleh juga meyakinkan cuy 2-0. Bagus. Sebagai tuan rumah nggak kaleng-kaleng. Iya maksa dia tuan rumah langsung kalah sih. Iya jangan ya, bikin malu. Iya, tradisional sih dia itunya. Yang apa nih yang paling kita soroti dari Piala Dunia
Dia 2026 itu. yang lagi rame-rame ya Itu. masih lah karena itu acara itu perhelatan akbar itu digelar di 3 negara dan salah satunya Amerika Serikat. Yang Amerika Serikat sekarang lagi berseteru gitu kan ya, berseteru dengan salah satu negara yang juga ikut Piala Dunia sampai pada akhirnya Ini kayak baru pertama kali ya. Tuan rumah lagi kondisi perang sama yang pesertanya. Peserta. Iya bener ya, ini salah satunya baru terjadi ya. Baru Luar sekarang. biasa, mau kiamat gue rasa nih apa soalnya akhirnya pada kejadian ini. Kok langsung kiamat sih? Selesain aja semuanya gitu. Gitu. Iya, apa ya yang paling rame tuh kemarin beberapa staffnya dari timnas Iran tuh nggak dapat izin masuk kan? Iya. Timnasnya pun sebelumnya waktu itu nggak dapat visa masuk kan gitu. Jadi ditaruh di Meksiko dulu. Gitu. Dia mah kalau nggak suka sama orang mah dijadiin bener ya. Tapi kan sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu kan. Iya harusnya nggak itu boleh, kan, nggak sportif. Ininya apa entitasnya FIFA bukan entitasnya. Tapi sama dia kalau udah nggak suka, udah masuk tuh pokoknya dia bener-bener persulit dah tuh hidup tuh orang kalau dia nggak suka. Ya makanya gitu tuh. Ngeri ya kalau kita berurusan sama negara itu. Sebut aja. Kalau kita nggak disukai nama negara itu. Tapi gue jadi ingat yang waktu presiden kita nih Pak Prabowo ngomong di Munas HIPMI soal kunjungan luar negerinya dia kan. Iya. Terus dia kan bilang tuh, saya kan datang ke luar negeri karena diundang, masa ya saya mau abaikan undangan itulah. Kurang lebih kayak begitu. Misalnya nih Presiden Amerika Donald Trump ngundang saya, terus saya nggak datang. Emang iya katanya. Dari begitu aja kita udah kelihatan kalau memang kita tuh nggak bisa menolak, nggak bisa apa atau gimana gitu dengan negara itu gitu. Apalagi kalau udah resmi ya. Apalagi kalau ada undangannya bener, kunjungan resmi segala macam, terus kita kayak tidak datang gitu ke situ. Ya kan pasti ini berbalasan itu kunjungan gitu. Dia datang ke sana. Kita datang ke sana, dia juga datang ke ini, pasti kayak gitu kan, selalu gitu. Iya, jadi maksud gue adalah dari presiden aja udah menegaskan misalkan nih kalau Prabowo Subianto nih diundang sama Donald Trump nih presiden Amerika Serikat, masa iya nggak datang? Ya iya. Berani kita, pokoknya kurang lebih kayak gitulah gitu kan. Wah, kata gue emang jangan main-main dah sama negara yang itu dah, bener-bener. Iya, gitulah. Kelihatan aja nih di gelaran Piala Dunia ini. Maksudnya padahal bukan itu kan, maksudnya kan udah dipertegas kalau dari awal kalau sport nggak boleh ada campur unsur politisnya. Iya, tapi tetap aja ya. Iya. Dan sulit. Bukan Iran aja itu yang kena, itu kan. Fansnya Iran juga kena, maksudnya timnasnya ya, fansnya juga kena kan. Terus juga kemarin yang paling baru ya wasit dari Somalia tuh si Artan gitu kan. Iya, siapa namanya gue lupa. Itu wasit terbaik Afrika, benua Afrika. Dia juga baru pertama kali bertugas buat mimpin di Piala Dunia, ya kan. Terus izin segala macam tinggal pas udah ada dia dilarang masuknya, aneh juga makanya. Iya. Gitu kan. Ya akhirnya dia pulang. Iya, itu yang gue sempat baca sih, itu sedih juga sih. Gue sempat lihat videonya waktu itu diliput di Al Jazeera. Jadi kayak udah valid semua visanya. Maksudnya kayak udah meyakinkan banget lah dia udah oke. Masuk aja. Betul. Dan ditolaknya di mana? Dia udah sampai di Miami. Di imigrasinya. Betul. Udah sampai di Miami, dia tiba-tiba nggak boleh masuk sampai hak imigrasi di Miami. Udah nyampe menginjakan kaki di daratan Amerika Serikat itu. Udah enak tuh ya, udah mau siap-siap. Iya, nggak boleh masuk. Ujungnya apa? Ya pulang lagi, lu mau ngapain? Pulang terus dianggap kayak pahlawan gitu, disambutnya udah kayak pahlawan banget gitu. Iya, gokil. Kayaknya emang dari imigrasinya agak salah tangkap ya. Emang waktu sebelum Piala Dunia itu kan Trump pernah bilang nge-ban 12 negara. Iya, termasuk Somalia. Tapi pas Piala Dunia Trump juga bilang ya untuk sementara ini ban untuk Somalia tuh dicabut lah gitu. Tapi masalahnya kayaknya tulisan deh, bukan dari tulisan. Iya, akhirnya nggak nyampe. Makanya nggak nyampe ke ininya. Ke pihak yang berkaitan langsung sama buat yang terima-terima ini apa? Mereka taunya ban itu masih berlaku. Iya kan kesian, maksud gue kayak pas gue tahu dia bilang, begitu tahu dia udah nyampe dia Miami, terus tiba-tiba nggak boleh masuk sampai ke imigrasi, akhirnya dia pulang lagi kayak gila, war waste banget. Iya kan? Lah dia udah nyampe. Terus yang gue ini komentar
FIFA juga si sekjen FIFA-nya si Iya, Infantino betul. bilang Nggak chill bisa. aja. Ya iyalah chill aja itu kan Mm-mm, tanggung jawab lu juga. Masa lu betul. harusnya bertindak juga dong. FIFA apa ya pembahasakannya ya? Iya. FIFA tidak berdaya. Iya. Pokoknya captionnya tuh kayak gue sempat baca FIFA tidak berdaya, Amerika Serikat larang masuk Nah, wasit Somalia gitu. standar ganda ya pas sama waktu kita tuh ini ya. Beda jauh kan. Ya jauh lah, gitu kan. Main-main. Gue bilang Gitu. jangan main-main sama negara satu Iya. itu. Waktu kita yang U17 langsung diganti. Iya. Nah, giliran US diem aja dia nggak ada Nggak mungkin. itunya. Tapi kita mau ngomong yang macam-macam juga susah ya. Iya. Susah ya, ya udahlah. Jauh. Jauh juga nggak nyampe. Banyak takutnya sih selama gelaran ini banyak ini ya kasus-kasus yang kayak gitu. Tapi di US kali ya. Mm-mm. Kanada sama Meksiko kayak nggak begitu terlalu banyak kan. Enggak, aman lah kalau Iya. dua negara. Akhirnya pemain Iya. Iran juga kan stay-nya di Meksiko. Tadinya Iya. rencananya mau stay di di Amerika Serikat, tapi Tapi kan nggak jadi, jauh. nggak boleh. Capek juga dari Meksiko dia tetap jalan ke venue-nya yang di US gitu kan. Ujung-ujungnya dia akhirnya tinggal di Meksiko beserta segala seluruh jajarannya lah gitulah. Itu kan nggak menguntungkan buat mereka buat bertanding. Apa fisiknya udah lemah, udah lelah duluan. Gitu. Dia Jangan-jangan bisa jadi begitu ya. Meksiko tinggal di Caranya. Iran tinggal di Meksiko, tapi kalau giliran tanding venue di AS. situ, iya kan. Ya ampun. Cara-caranya buat melemahkan. Iya. Gitu. Apalagi nanti kalau misalkan Iran ketemu AS ya di bola ya. Wah, seru tuh. Gokil. Kita lihat lagi tuh kayak gimana. Nonton deh gue. Asik. Sedap. Biar juga jam 3 pagi gue nonton deh gitu. Tidur lu paling kan. Gue nontonnya jam 3 pagi gue bela-belain nonton Amerika Serikat versus Iran di Pildun. Kayak semuanya bakal sama kayak Qatar waktu itu kan. Ya, kalau nggak salah ya. Tapi Iran kalah waktu itu di Piala Dunia Qatar. Lawan siapa ya? Ya udahlah nggak ngerti. Lupa sih gue juga. Iya, udah lama juga. Beda 4 tahun. Iya, tapi kalau misalkan dari bola terus ujungnya lari lagi ke, maksudnya apa yang terjadi di bola ini di sport di Piala Dunia ini kan memang nggak lepas dari masih anget sampai sekarang. Perang Iran sama Amerika Serikat yang nggak kelar-kelar, yang tadinya mau damai nggak jadi, damai nggak jadi. Bulak-balik terus. Gitu-gitu terus. Terakhir yang gue tahu Trump katanya mengklaim kalau pihak Iran udah telepon untuk minta ini selesai aja gitu, udah diselesaikan aja. Klaimnya tuh nggak main-main juga, Mojtaba Khamenei bilang dia oke juga katanya. Tuh, udah mengklaim itu. Terus tiba-tiba Iran sekarang ngomong tidak pernah ada pihak kita mengontak Amerika Serikat. Kan gue jadi bingung ya. Ini akan dibawa kemana nih hubungan mereka berdua ini? Ya mau dibawa kemana ya? Ada backsoundnya nggak sih nanti pas giliran gue ngomong? Jangan nyanyi lo, nyanyi gue aja lo. Iya gitu. Nggak kan bakal dibawa kemana ini? Ngabisin duit aja. Kita cuma bisa ngelihat doang jadinya. Kan yang terbaru itu dia kan rencananya mau nyerang Iran Kamis. Yang terangan terukur setelah yang Apache-nya ditembak jatuh itu. Oh iya. Tapi kan kalau kita runut lagi, Apache itu ngapain di wilayah Hormuz? Itu kan bukan wilayahnya US, jauh dari US gitu. Iran juga bilangnya ya ini bukan perairan internasional, wilayah kami, jadi wajar ya nggak masalah juga, maksudnya wajar aja kalau kita nembak buat peringatan gitu kan. Siapa aja yang masuk tanpa izin, melintas tanpa izin ke wilayah kedaulatan orang lain gitu, negara lain. Jelas gitu kan, dari Iran udah jelas kayak gitu. Ya serangan balasan gitu dari US. Rencananya mau serangan besar-besaran hari Kamis sama Trump juga dibatalin juga. Terus datang lagi klaim yang itu. Iya, katanya mau minta selesai. Udah selesai, terus dia bilang ya sekitar akhir minggu inilah bisa gencatan senjata disetujui, disepakati lah gitu. Ya, tapi kita belum tahu dari Iran gitu ya. Dari Iran kan udah bilang nggak ada permintaan untuk menyelesaikan atau kita mengontak Iran mengontak Amerika Serikat gitu untuk. Jubir Kemlu-nya Iran aja bilang ya ini masih belum pasti gitu ya, itu baru ngelihat bahasan apa yang diajukan gitu. Ini kebaikan klaimnya sih kalau lihat Trump ini. Tapi ujung-ujungnya nggak konsisten sama omongan ya, maksud gue kayak tadinya perasaan dia udah bilang apa gitu, tapi
Terus apa dong ya maksudnya apa dong ya hasil dari Trump kemudian ketemu Jinping yang kemarin itu? Berarti sampai sekarang belum kelihatan ya Iya, hasilnya kan? masih itu kan. Bahkan Kemlu Cina juga bilang, ya ini lagi deh, damai lagi, gencatan saja. Maksudnya berunding lagi lah gitu kan. Masih kayak nggak peduli dia kata-kata, kalau kata orang, kalau gue lihat sih ya. Yang Jinping maksudnya yang Maksudnya si Trumpnya gitu, Oh, biar dia Trump. udah ngomong sama Jinping juga gitu kan. Gitu. Tapi kayaknya waktu itu gue pernah baca tuh terakhir Trump udah pernah kasih warning tuh ke Netanyahu, ke Israel untuk nggak selalu, tapi ini kayaknya bukan ke Iran ya, Yang tapi Lebanon. lebih ke fokus ke Libanon kayaknya ya. Dia marah-marah sih, bukan itu kalau yang kita lihat dari ininya bocorannya itu marah-marah ke Netanyahu. Dia bilang kalau kayak gini terus lu bakal ditinggal sendiri gitu, istilahnya kalau kasar ya kita ngomong santainya. Ayo, gue menunggu tuh. Itu. Gue menunggu tuh kalau Trump kayak begitu, gue menunggu tuh. Gue nggak percaya dia bakal tinggalin dia sendiri tuh. Tapi bisa jadi iya, karena boncos juga cuy. Ini sekarang iya dia udah sih, gelar Pildun, habis berapa, ya kan? Terus masih perang lagi. Lama-lama, wah kata gue. Biaya politiknya gede sih buat dia ini juga nanti November itu. Belum lagi itu. Jadi kayak, aduh, gue mau switch thinking gitu, maksudnya mau beralih, gue nggak mau terlalu pusing mikirin lu dan Libanon gitu misalnya. Kayaknya ya ini juga hal itu juga yang bikin dia ngomongin soal gencatan senjata sama Iran kan. Ini duitnya udah mulai tiris nih. Gue udah capek nih kayaknya, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Iya. Belum lagi kalau misalkan diserang satu pesawat Apache itu berapa? Mahal. Ya kan? Mau habis berapa? Udah deh, daripada berlama-lama makin gak nyambung. Taruh tukang bakso beneran depan rumah lu. Gue gak mau ikutan ya. Oke deh kalau gitu ya penonton Lambe Politik. Kalau misalkan ada ide, tadi gue ngomong kalau misalkan ada, gue kayak orang Arab ya. Gak jelas. Nah kalau misalkan ada ide, masukan buat ngomongin di Lambe Politik, boleh komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.